Sedikit main Monon FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Seperti di talk sebelumnya kawan, tadi saya sempat sampaikan kalau untuk di segmen kali ini kita kedatangan tamu. Ini akan cerita gitu ya, akan bahas soal penerimaan prajurit TNI yang sudah dibuka gitu kawan, dan yang digarisbawahi untuk pendaftaran prajurit TNI ini gratis. Kita akan langsung sambung kawan, kita akan tanya-tanya bersama Letkol Armet Aris Gunawan M.Han yang sekarang sudah ada di studio Sedikit FM. Saya mau sapa dulu, selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mbak Nurul. Selamat sore, gimana kabarnya sore hari ini? Masih sehat, semangat Pak? Alhamdulillah tetap semangat Mbak. Luar biasa, apalagi ini juga menjadi salah satu topik yang cukup banyak gitu ya masyarakat yang pengen tahu gitu soal penerimaan prajurit TNI. Sekali lagi ini gratis kawan, karena kalau melihat di stigma masyarakat gitu ya, mungkin ada beberapa hal yang menyimpang gitu soal hal ini. Nah, seperti apakah soal penerimaan TNI ini kawan? Kita akan tanya-tanya ke Letkol Armet Aris Gunawan M.Han. Langsung saja Pak Aris, ini mengawali untuk di sore hari ini soal sosialisasi penerimaan calon prajurit Angkatan Darat. Ini memang benar tidak dipungut biaya gitu Pak, ya, alias gratis gitu? Betul Mbak. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri Mbak ya. Oke, monggo. Banyak rekan yang belum kenal, saya Letkol Armet Aris Gunawan. Saya Komandan Kodim 0833 Kota Malang. Saat sini bersama City Guide 911 menyampaikan tentang rekrutmen Tamtama PK Angkatan Darat. Jadi yang sebetulnya sudah lama Mbak, ini pembukaan sudah secara online itu tanggal 23 Desember. Oke. Ya, sampai dengan tanggal 31 seharusnya tinggal 1 Januari ini ditutup, tetapi akan diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Februari. Oke, sampai tanggal 5 Februari. Ya, dan tadi disampaikan oleh Mbak Nurul tadi kan bahwa ada asumsi atau stigma dari masyarakat bahwa pendaftaran TNI itu berbayar. Iya. Padahal sebetulnya mulai dari semenjak dahulu sampai dengan sekarang sama sekali tidak ada biaya yang dibeban kepada mendaftar prajurit TNI. Baik. Jadi stigma yang itu menurut saya stigma yang salah. Memang ya, kalaupun ada yang membayar ya itu sebetulnya sudah menjadi mangsanya calo yang dia yang dia berusaha untuk mencari uang dari situ Mbak. Baik. Nah, tuh. Jadi sebenarnya pendaftaran TNI murni tidak ada biaya, gratis. Okay. Baik, gratis bahkan sejak dulu Pak ya, sejak Bapak daftar juga. Betul Mbak. Betul Mbak. Jadi saya daftar juga tidak ada biaya sama sekali ya. Mungkin sampai biaya tes yang lain-lainnya pun juga nggak ada ya? Iya, nggak ada Mbak sama sekali. Mungkin ya kalaupun kita keluar uang atau biaya hanya untuk ya fotokopi keperluan berkas itu kan, ya itu normatif Mbak ya. Baik. Itu Mbak. Oke, tapi kalau untuk khususnya di Malang kuotanya berapa ini Pak? Sebetulnya kalau kuota tidak ada batasan Mbak. Jadi kalau untuk di Kota Malang sebanyak mungkin akan kita terima untuk mendaftarnya. Baik. Itu Mbak. Oke, sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin Mbak. Nah, ini mungkin juga ada yang sudah persiapan untuk daftar juga. Ini yang pengen Anda tahu juga mungkin ya, apa saja sih syarat ataupun juga keperluan apa saja yang perlu disiapkan untuk mendaftar sebagai TNI. Ini apa saja Pak syarat-syaratnya? Kalau secara umum syarat untuk menjadi atau mendaftar sebagai prajurit TNI yang pertama itu pastinya dia harus warga negara Indonesia Mbak. Oke. Kemudian syarat yang normatif dia beriman, dan dia beragama, dia menganut salah satu agama dari 6 agama yang ada di Indonesia, ataupun dia merupakan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Kemudian dia setia kepada Pancasila, NKRI yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Kemudian usia minimal pada saat nanti pembukaan pendidikan pada tanggal 4 Maret itu adalah 17 tahun 9 bulan. Itu usia minimal. Usia maksimalnya 22 tahun. Baik.
kemudian tidak ada catatan kriminalitas, itu dibuktikan dengan adanya surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang dikeluarkan oleh kepolisian. Kemudian sehat baik jasmaninya maupun rohaninya dan tidak berkacamata. Baik. Dan tidak memiliki atau tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit TNI. Itu berdasarkan keputusan pengadilan yang sah. Oke, itu untuk persyaratan secara umum. Ya, secara umum, Mbak. Syarat secara umum itu seperti itu. Oke, kalau untuk prosedur pendaftarannya ini bisa akses di manakah? Gimana cara daftarnya juga? Ya, untuk pendaftaran secara online itu ada website, alamatnya di https id-rekrutmen-tni.mil.id /tamtama-ad. Silakan aja nanti dilihat di situ, itu prosedur untuk pendaftaran, syarat-syaratnya di situ ada semua. Oke. Jadi nanti pendaftar tinggal mengisi isian pada yang diminta data pada web tersebut. Kemudian setelah memperoleh atau mengisi, akan pendaftar dipersilakan untuk mencetak belangko tersebut. Setelah diisi, datang ke agendam atau agendem terdekat dengan membawa daftar online yang sudah diisi tadi. Baik. Oke. Nanti setelah sampai di agendam atau agendrem, akan diproses oleh petugas yang ada di sana. Oke. Itu Mbak Nurul. Itu kalau lokasinya ini di mana Pak? Kalau di Malang, agendam, agendrem? Kalau agendam itu di belakang rumah sakit Mbak, agendam. Belakang rumah sakit Saiful Anwar. Saiful Anwar. Nah, itu kan ada agendam. Kalau agendrem itu di Jalan Narotama. Pas di depan ada lapangan tenis di jalan di Narotama itu Mbak, di Satrian. Oke. Itu ada agendrem, itu tulisannya gitu. Agendrem 83 gitu. Baik, itu bisa langsung ke sana ya. Betul, kalau sudah Pak, daftar. Nah, itu kalau yang mau daftar, ini apa saja Pak yang perlu disiapkan gitu? Tes-tesnya itu apa saja? Untuk tes secara umum itu tes yang pertama ada tes secara administrasi. Jadi nanti ada verifikasi dokumen. Itu kalau sudah daftar ya, verifikasi dokumen itu. Jadi setelah dia mengisi belangko, dia datang ke agen, dia menyerahkan semua dokumen yang disiapkan, yang diminta oleh saat dia daftar di website tersebut, itu dia akan diverifikasi. Itu. Setelah selesai verifikasi data, akan ada beberapa rangkaian tes, mulai dari tes kesehatan, kemudian tes psikologi, tes fisik, kemudian ada juga tes wawancara. Oh, baik. Ini semuanya ketika sudah seleksi administrasi atau sendiri-sendiri gitu, Pak? Jadi selesainya bertahap, Pak. Jadi bertahap. Selesai dari administrasi, lanjut dengan seleksi kesehatan. Cek kesehatan. Berarti kalau seumpama belum daftar tapi sudah tes kesehatan itu nggak bisa Pak ya, harus tes kesehatannya di lokasi khusus dari pendaftaran ini, nggih. Untuk tes kesehatan dilaksanakan di RST Supraun, misalnya kalau di Kota Malang. Baik. Nah, mungkin ada tips ini Pak yang harus disiapkan juga untuk pendaftar. Untuk tips, ini pengalaman pribadi saya. Jadi sebelum kita melaksanakan tes, kita tentunya perlu persiapan diri. Ya, baik itu fisik kita dan mental kita. Jadi jangan sampai istilahnya polos-polosan lah. Jadi kalau emang punya keinginan kan pasti kita persiapan diri. Iya, perlu ikhtiar dulu. Ya betul. Kita mau ujian saja kita harus belajar. Nah, sama seperti ini juga Mbak. Jadi ini kita butuh perjuangan, ya butuh persiapan. Kemudian baca dan pahami materi ujian yang akan diujikan atau akan diteskan oleh mereka. Jadi kalau ada tes kesehatan, ya pelajari apa sih hal yang mau diperiksa, cari informasi, apa yang mau dicek gitu kan. Termasuk tes fisik atau jasmani, apa aja yang mau diteskan, apa saja yang mau dilaksanakan tesnya, dipelajari dan dipersiapkan. Kemudian perlu juga untuk berlatih tes psikologi,
dan wawancara. Karena nanti salah satu penentu lulusan ya psikologi ini, Mbak. Untuk bisa mengetahui minat dan bakat dia terhadap tes ini. Baik. Dan yang terakhir adalah perlu tidak kalah penting juga masalah administrasi. Ini harus disiapkan dengan benar. Belangku yang disiapkan atau dibutuhkan itu diisi dengan benar, sehingga jangan sampai hanya karena kesalahan kecil administrasi gagal di tes administrasi. Itu, Mbak. Baik. Oke, dan juga untuk semua formulirnya itu sudah ada ya di websitenya, jadi nggak perlu bingung cari formatnya kayak gimana. Ya, jadi saat pendaftar mengakses websitenya itu sudah ada semua belangkunya, sudah ada semua formulirnya, tinggal di print, diisi, dilengkapi. Iya. Itu, Mbak. Baik, kalau untuk peserta ini Pak ya, kalau mau proses untuk jadi angkatan darat gitu ya, mulai dari pendaftaran gitu sampai diterimanya. Nah, ini seperti apa dan butuh berapa lama gitu untuk calon prajurit diterima? Untuk proses atau rentang waktu seleksi itu kurang lebih sekitar 3 bulan, Mbak. 3 bulan? Iya, 3 bulan. Jadi pendaftaran awal yang tadi saya sampaikan sudah dimulai dari tanggal 23 Desember sampai dengan yang seharusnya tanggal 31 Januari, tapi diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Februari. Kemudian akan ada verifikasi untuk administrasi dan pada tanggal 7 Februari itu akan ada pengumuman di tingkat Panda. Panda itu jadi tingkat wilayah Kota Malang, wilayah Korem Malang ini, Mbak. Nah, nanti terus akan dilanjutkan seleksi tingkat sub panitia pusat. Pada itu tanggal tes lagi? Ya, tes lagi, Mbak. Jadi kalau untuk tingkat Panda itu hanya tingkat administrasi aja, jadi tes administrasi. Nah, untuk tes berikutnya tes jasmani, tes kesehatan jasmani, kemudian psikologi dan wawancara itu dites sub panitia pusat itu pada tanggal 12 Februari. Oke. Baik. Kemudian kalau untuk sistem pembinaan dan pelatihan yang diberikan ke calon prajurit yang diterima itu seperti apa sih, Pak? Untuk pelatihan yang diberikan itu sudah ada standar yang ditetapkan oleh Angkatan Darat. Jadi setelah dia berhasil untuk lolos dan diterima sebagai prajurit, dia akan mengikuti pendidikan dasar prajurit selama kurang lebih 3,5 bulan. Di situ akan diberikan materi yang akan diterima oleh calon prajurit tentang bagaimana pendidikan militer dasar. Baik. Gitu, Mbak. Oke, nah ini mungkin kembali lagi ya soal tadi kan di awal disampaikan untuk sosialisasi penerimaan prajurit TNI ini kan gratis gitu. Betul, tidak dipungut biaya apapun bahkan sampai tes-tesnya. Nah, untuk antisipasi saja ini Pak, biasanya kan banyak gitu ya modus-modus penipuan kalau ada yang meminta pembayaran untuk seleksi dan diiming-iming gitu. Nah, ini untuk antisipasi saja mungkin ada pesan untuk masyarakat juga soal hal ini? Baik, Pak. Untuk adik-adik yang atau mungkin orang tua dari calon prajurit TNI yang ingin mendaftarkan diri atau mendaftarkan anak-anaknya, perlu diingat bahwa pendaftaran prajurit TNI itu sama sekali gratis, tidak dipungut biaya. Jangan percaya kepada iming-iming oknum yang menjanjikan akan berhasil meluluskan adik-adik atau anak bapak ibu sekalian. Baik. Jadi sebetulnya kalaupun anak bapak ibu itu lulus ya karena usaha dari mereka sendiri, bukan karena bantuan dari orang lain. Tidak ada orang lain yang bisa membantu anak ibu ya, yang bisa membantu ya hanya yang bersangkutan diselingi dengan doa yang pastinya. Baik. Tapi kadang itu modus yang pernah muncul itu yang kayak gimana sih Pak? Kayak gini nih. Modus yang sering muncul itu ini Bu. Jadi gini Mbak dulu ya. Jadi saat ada
pendaftar pasti dia akan ditawari oleh seseorang oknum bahwa dia bisa memberikan jaminan bahwa anak itu lulus, tapi dengan biaya tertentu. Tapi modus yang dia pakai adalah biaya itu akan diminta pada akhir kegiatan, pada akhir rangkaian tes. Kalau memang si anak ini lolos, dia akan menerima uang. Tetapi kalau tidak lolos, dia tidak rugi sama sekali. Gitu. Baik. Modusnya kayak gitu, kawan-kawan ya. Iya. Jadi jangan perlu sampai tertipu. Baik, terakhir sekali lagi mungkin pesan dari masyarakat dan mungkin bisa diulangi kembali apa saja ini tadi yang perlu disiapkan untuk calon yang mau daftar. Monggo, Pak Aris. Baik, untuk adik-adik, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang anak putra-putrinya akan mendaftar TNI, sekali lagi saya sampaikan bahwa pendaftaran prajurit TNI ini sama sekali tidak berbayar alias gratis. Jadi jangan sampai tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan petugas atau pejabat tertentu yang memberi jaminan bahwa dia bisa meloloskan dan meluluskan anak ibu atau adik-adik sekalian. Baik. Yang perlu disiapkan adalah persiapkan mental dan fisik untuk mengikuti tes penerimaan prajurit TNI ini. Kemudian baca dan pahami materi ujian yang akan diteskan atau diujikan. Yang ketiga, tetap laksanakan latihan, baik latihan wawancara maupun latihan psikologi sehingga siap menghadapi tes yang akan diujikan. Kemudian persiapkan juga administrasi yang diperlukan, yang dibutuhkan, mulai dari hal yang perlu mungkin dari akte, kemudian KK dan sebagainya, sesuai dengan persyaratan yang diajukan atau yang tertera pada website yang tadi saya sampaikan tadi. Baik, demikian Mbak Nurul. Baik, terima kasih Letkol Armet Aris Gunawan yang sudah sharing sore hari ini di Siddiqah FM. Ya, terima kasih juga Pak Nurul atas acaranya ini. Baik, kawan, ini baru saja ya kita sambung kawan soal sosialisasi penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat yang memang sudah dibuka. Dan untuk Anda yang mau daftar, sekali lagi websitenya saya ulangi lagi ya, di https://ad.tni.mil.id/tamtama-ad, atau mungkin juga bisa langsung klik rekrutmen TNI gitu ya, langsung muncul nanti di websitenya. Oke, baik, terima kasih untuk Letkol Armet Aris Gunawan MH sudah sambung bersama kami sore hari ini, dan juga Anda kawan yang sudah simak, tentunya tetap di Siddiqah 911 FM.